Apakah kamu bisa bertahan ketika hidup memaksa memilih antara cinta dan pengorbanan? Raisa, seorang wanita muda dengan masa depan yang cerah, dihadapkan pada dilema besar. Menikahi pria tua demi membayar utang ibunya atau kehilangan segalanya. Dalam pernikahan yang tak biasa, apa yang harus ia korbankan untuk menyelamatkan orang yang ia cintai? Ikuti perjalanan emosional Raisa yang penuh dengan keputusan sulit, cinta yang tak terduga, dan perjuangan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal, ya. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Raisa berdiri di depan cermin, memandang wajahnya yang mulai terlihat lelah karena banyak pikiran. Sudah beberapa bulan ini ia merasa hidupnya semakin tertekan. Utang ibunya semakin menumpuk, dan tagihan terus datang tanpa henti. Semua usaha yang ia lakukan untuk membantu ibunya berakhir sia-sia. Saat ini, rumah tempat mereka tinggal sudah dalam ancaman penyitaan. Raisa sudah mencoba berjuang, namun keadaan semakin memburuk. Setiap malam, ia terjaga memikirkan cara untuk melunasi utang-utangnya. Keluarganya sangat bergantung padanya, dan ia merasa tak ada lagi jalan keluar selain mengambil langkah besar. Aku harus melakukan sesuatu. Apapun yang bisa menyelamatkan ibu, pikirnya. Rasa takut dan kebingungan menyelimuti pikirannya. Namun ia tahu jika tidak segera bertindak, segalanya akan semakin buruk. Raisa tahu, ia harus memilih, dan pilihannya harus cepat. Tak ada lagi waktu untuk ragu. Aku akan melakukan apa saja, demi ibu, katanya dalam hati dengan tekad yang membara. Suatu hari, ketika Raisa sedang bekerja di kantornya yang sederhana, sebuah telepon masuk yang mengubah segalanya. Teman baiknya, Sari, menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya untuk membicarakan masalah keluarganya. Raisa merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggunya, namun ia tidak tahu apa. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Raisa memutuskan untuk pergi bertemu orang yang dimaksud. Dalam perjalanannya, perasaan cemas mulai menguasainya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun berharap agar ini adalah kesempatan yang bisa mengubah hidupnya. Sesampainya di lokasi, Raisa langsung disambut oleh seorang pria tua yang tak dikenal. Pak Rudi, yang diperkenalkan sebagai pemilik hotel besar di kota, berdiri menunggu dengan senyum misterius. Tak ada yang mengungkapkan apa yang akan terjadi, namun Raisa bisa merasakan bahwa pertemuan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Raisa tiba di sebuah hotel mewah yang sangat berbeda dengan tempat tinggalnya. Hotel itu terlihat sangat elegan, dengan lantai marmer yang mengkilap dan dekorasi yang mewah. Pak Rudi menyambutnya dengan senyuman yang ramah, namun ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Raisa merasa ragu. Mereka duduk di ruang tamu yang besar, dikelilingi oleh ornamen mewah. Pak Rudi mulai menjelaskan situasinya. Saya tahu masalah yang sedang kamu hadapi, Raisa. Saya bisa membantumu, katanya dengan suara tegas namun penuh empati. Saya akan melunasi semua utang ibumu, tapi ada syaratnya. Raisa menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa syaratnya, Pak? Pak Rudi menundukkan kepala, seolah menimbang kata-katanya. Kamu harus menikah denganku, jawabnya, membuat suasana tiba-tiba menjadi hening dan sangat tegang. Raisa terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia tidak pernah membayangkan akan ada tawaran seperti ini dalam hidupnya. Menikah dengan pria tua demi melunasi utang? Apakah ini benar-benar jalan keluarnya? Setelah beberapa menit terdiam, Raisa akhirnya berbicara dengan suara pelan. Pak, bagaimana mungkin saya bisa menikah dengan Anda? Saya tidak mengenal Anda, dan Anda sudah sangat tua. Pak Rudi menghela napas. Tampaknya sudah memikirkan semua ini sebelumnya. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diterima, Raisa. Tapi aku bisa membantu menyelesaikan semua masalahmu.
Ini satu-satunya cara agar ibu tidak kehilangan rumahnya, dan kamu bisa memulai hidup baru tanpa tertekan oleh utang, katanya, berusaha meyakinkan Raisa. Raisa menatapnya dengan pandangan kosong. Di satu sisi, ia merasa sangat terhimpit oleh keadaan. Namun di sisi lain, ia merasa tidak nyaman dengan tawaran itu. Namun, pikirannya kembali pada ibunya yang semakin lemah, dan akhirnya, dengan berat hati, Raisa memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tapi ia merasa inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya dari penderitaan yang lebih besar. Malam itu, Raisa tidak bisa tidur. Ia terbaring di ranjang, merenung tentang keputusan yang baru saja ia ambil. Menikahi pria tua demi uang bukanlah pilihan yang ia bayangkan sebelumnya. Tapi keadaan yang menekan memaksanya untuk berpikir rasional. Ia harus menyelamatkan ibunya, dan ini mungkin satu-satunya jalan. Dalam hatinya, Raisa berdoa agar keputusan ini adalah keputusan yang benar. Aku harus kuat untuk ibu, gumamnya dalam hati. Tidak lama kemudian, Raisa terbangun dari lamunannya dan memutuskan untuk pergi menemui Pak Rudi keesokan harinya. Ia tahu, ini bukanlah jalan yang mudah, tapi ini adalah jalan yang harus ditempuh demi keluarga yang sangat ia cintai. Meskipun hatinya berat, ia bertekad untuk menjalani apa yang sudah ia putuskan. Pernikahan itu berlangsung lebih cepat dari yang Raisa bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Raisa yang awalnya merasa cemas dan tertekan, kini sudah resmi menjadi istri Pak Rudi. Di hari pernikahannya, ia mengenakan gaun pengantin putih sederhana, tanpa keramaian, hanya ada Pak Rudi di sisinya. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, hanya mereka berdua dan seorang pejabat agama yang menikahkan mereka. Raisa merasa seolah berada di luar dirinya sendiri, menjalani sebuah ritual yang terasa asing dan berat. Di dalam hatinya, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya ini adalah demi ibu. Saat mereka mengucapkan janji pernikahan di depan pejabat agama, suara Pak Rudi yang tenang seolah memberikan sedikit ketenangan di hatinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku harus kuat, pikir Raisa. Ia tahu, meskipun pernikahan ini tidak seperti pernikahan pada umumnya, ia tetap harus menjalani dengan penuh tanggung jawab. Begitu resmi, mereka meninggalkan tempat tersebut untuk memulai kehidupan baru, yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Setelah pernikahan itu, kehidupan Raisa mulai berubah. Ia mulai bekerja di hotel milik Pak Rudi, yang terletak di pusat kota. Meskipun awalnya merasa aneh, Raisa mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Setiap hari, ia membantu di bagian administrasi dan sesekali turun untuk menyapa tamu yang datang. Meskipun hatinya masih berat, ia merasa sedikit lega karena utang-utang ibunya akhirnya bisa dilunasi. Di hotel itu, ia bertemu banyak orang, mulai dari tamu biasa hingga pengusaha sukses, tetapi semua itu tidak membuat hatinya bahagia. Raisa masih merasa terasing, terutama saat ia melihat Pak Rudi yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di ruang makan, Pak Rudi berkata, "Kamu tidak perlu merasa terbebani, Raisa. Aku ingin kita hidup bahagia, meskipun dengan cara yang tidak biasa." Kata-kata Pak Rudi sedikit mengurangi beban di hati Raisa, meskipun ia masih merasa canggung dengan keadaan ini. Namun, meskipun kehidupan mereka terlihat damai, ada saat-saat di mana Raisa merasa kesepian. Malam pertama setelah pernikahan mereka terasa sangat berbeda. Pak Rudi tidur dengan tenang di sampingnya, sementara Raisa terjaga, memikirkan segala hal yang telah terjadi. Ia mencoba merenungkan keputusan yang ia buat, namun tak ada jawaban yang jelas. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Pikirnya. Sejak awal pernikahan, Raisa hanya berfokus pada apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ibunya. Namun kini ia merasa terperangkap dalam situasi yang penuh keraguan. Ia merindukan kehidupannya yang sederhana, tanpa beban, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya. Meskipun Pak Rudi selalu berusaha untuk menunjukkan kasih sayangnya, Raisa merasa ada jarak yang sangat besar antara mereka. Aku tak tahu bagaimana aku bisa bahagia dalam situasi seperti ini, pikirnya sambil menatap langit malam yang terlihat gelap di luar jendela kamar. Seiring berjalannya waktu, Raisa mulai merasa lebih nyaman dengan kehidupan barunya. Ia mulai mengerti bagaimana mengelola hotel dan belajar banyak hal tentang bisnis. Meskipun awalnya merasa terasing,
ia mulai merasa bahwa ia memiliki tujuan dalam hidupnya, meskipun tujuan itu sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Pak Rudi selalu mendukungnya, memberikan arahan dan nasihat. Kamu punya potensi besar, Raisa. Aku percaya kamu bisa lebih dari ini, kata Pak Rudi suatu malam ketika mereka berdiskusi tentang perkembangan hotel. Meskipun ia merasa tak percaya diri, kata-kata Pak Rudi memberi sedikit semangat. Raisa mulai merasa lebih dihargai dan memiliki tempat di dunia yang baru ini. Namun, meskipun ia mulai menemukan kebiasaan baru, hati Raisa masih terbelah. Ia tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia telah mengorbankan banyak hal, termasuk kebebasan dan mimpinya. Suatu hari, teman-teman lama Raisa datang mengunjunginya di hotel. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Raisa telah menikah dengan Pak Rudi, seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Raisa, kenapa kamu melakukannya? Tanya Sari, sahabatnya yang selama ini mendukungnya. Raisa hanya bisa tersenyum pahit, menjawab dengan suara rendah, aku melakukannya untuk ibu. Semua ini demi keluarga. Teman-temannya tetap terkejut, tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi dalam hidup Raisa. Mereka melihatnya dengan pandangan yang penuh rasa kasihan dan kebingungan. Raisa tahu, mereka tidak akan pernah mengerti keputusan yang ia buat. Aku tak bisa menjelaskan semuanya, pikirnya dalam hati. Di depan teman-temannya, ia berusaha tersenyum. Namun di dalam hatinya, perasaan kesepian kembali muncul. Ia merasa seolah berada di antara dua dunia yang berbeda, terperangkap dalam pernikahan yang penuh pengorbanan dan kebahagiaan yang masih dicari. Meskipun banyak yang meragukan pernikahannya, Raisa mulai merasa sedikit tenang dengan kehidupan barunya. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus merasa terperangkap dalam pilihan yang ia buat. Pak Rudi, meskipun lebih tua darinya, mulai menunjukkan sisi lain yang lebih manusiawi. Ia tidak pernah memaksakan apapun pada Raisa. Ia memberi ruang pada Raisa untuk bernafas dan memilih apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Raisa, kamu sudah cukup berkorban. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, kata Pak Rudi suatu malam, saat mereka duduk berdua di taman hotel. Kata-kata itu, meskipun sederhana, mulai mengurangi sedikit beban yang ada di hati Raisa. Namun, meski demikian, ia tetap merasa tidak sepenuhnya bisa menerima situasi ini. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah mengorbankan terlalu banyak kebahagiaan pribadi demi kewajiban keluarga. Pak Rudi, dengan segala kebaikan hatinya, seolah memberinya kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi Raisa merasa bimbang, antara terus bertahan atau melangkah menuju kehidupan yang lebih bebas. Hari-hari berlalu, dan meskipun Raisa mulai menerima kenyataan hidupnya, ada suatu malam yang mengubah pandangannya. Ia mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa kesehatan ibunya semakin membaik. Raisa, aku merasa lebih baik sekarang. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku, kata ibunya di telepon. Raisa terdiam mendengar kata-kata itu. Ia merasa ada kebahagiaan dan kelegaan yang datang dalam dirinya. Namun, ada perasaan lain yang mulai muncul. Ia mulai merasa bahwa keputusan yang diambilnya bukan semata-mata untuk ibunya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Meskipun Pak Rudi bukan sosok yang diinginkannya, ia menyadari bahwa pria itu memberi kesempatan untuknya menemukan tempat di dunia ini. Raisa merasa sedikit lega, karena ia tahu bahwa hidupnya tidak sepenuhnya sia-sia. Ia merasa bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil selama ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kebahagiaan. Namun, meskipun ada kebahagiaan dari kabar ibunya, Raisa tidak bisa menutupi perasaan yang semakin rumit. Ia merasa terasing dengan kehidupan barunya bersama Pak Rudi. Mereka mungkin hidup bersama, namun ada jarak emosional yang tak bisa diabaikan. Suatu hari, ketika Raisa sedang berbicara dengan Pak Rudi di ruang kerja hotel, ia bertanya, "Pak, apakah kita bisa hidup seperti pasangan biasa?" Pak Rudi menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Aku tidak ingin memaksamu menjadi seseorang yang bukan dirimu, Raisa," jawab Pak Rudi dengan lembut. "Aku ingin kamu bahagia, entah bersama aku atau dengan cara lain. Aku tak ingin membuat hidupmu terbelenggu." Kata-kata Pak Rudi memberi sedikit rasa lega di hati Raisa. Ia merasa bahwa dirinya tidak benar-benar terjebak. Namun,
Ia juga merasa bahwa kehidupan bersama Pak Rudi tidak bisa seperti yang ia harapkan. Ia merasakan kebebasan yang terbatas, seperti ada sesuatu yang selalu menghalangi kebahagiaannya. Namun, kata-kata Pak Rudi membuatnya menyadari bahwa ia bisa memilih jalan hidupnya sendiri, meskipun perjalanannya terasa berat. Hari demi hari, Raisa mulai mengatasi perasaan cemasnya. Ia mulai lebih menikmati pekerjaannya di hotel dan mulai mengembangkan keterampilan manajerialnya. Namun, di dalam hati, ia merasa masih ada bagian dari dirinya yang belum utuh. Ia merasa kehilangan sebagian besar hidupnya, terjebak dalam peran yang tidak pernah ia pilih. Suatu malam, ia berjalan sendirian di pantai dekat hotel, merenung tentang segala yang telah terjadi. Apakah aku pernah memiliki mimpi sendiri? Pikir Raisa. Ia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, terutama untuk ibunya dan Pak Rudi. Namun, kini Raisa menyadari bahwa dirinya perlu menemukan kembali mimpinya yang telah lama terkubur. Di pantai itu, Raisa merasa sedikit bebas, meskipun hanya sementara. Ia melihat laut yang luas dan langit yang tak terbatas, dan merasa ada harapan yang masih bisa diraih. Ia tahu bahwa ia harus menemukan kembali jalan hidupnya, meskipun harus melalui perjalanan yang lebih panjang dan penuh tantangan. Suatu hari, setelah banyak berpikir, Raisa memutuskan untuk berbicara dengan Pak Rudi. "Pak, aku merasa aku telah hidup untuk orang lain sepanjang waktu. Aku perlu menemukan jalanku sendiri," katanya dengan suara mantap. Pak Rudi yang mendengarnya hanya tersenyum dan mengangguk. "Aku tahu, Raisa. Kamu memang harus menemukan jalanmu sendiri," jawabnya dengan bijak. Meskipun ada rasa sakit di hatinya, Pak Rudi menyadari bahwa kehidupan mereka tidak bisa terus dipaksakan. Raisa membutuhkan kebebasan untuk mengejar impian dan kebahagiaannya sendiri. "Aku akan selalu mendukungmu, apapun yang kamu pilih. Kamu berhak untuk bahagia," kata Pak Rudi dengan penuh pengertian. Raisa terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia merasa ada sedikit beban yang terangkat dari hatinya. Meskipun keputusan itu tidak mudah, Raisa tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar untuk dirinya sendiri. Ia merasa sedikit lebih bebas, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bisa mengendalikan hidupnya. Setelah percakapan panjang dengan Pak Rudi, Raisa merasa ada sebuah keputusan besar yang harus ia ambil. Meskipun hidup bersama Pak Rudi sudah cukup memberikan rasa aman secara finansial, ia tahu bahwa ia harus menemukan hidup yang lebih mandiri, hidup yang benar-benar ia pilih. Pak Rudi memberinya kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, dan dengan itu, Raisa merasa bahwa dirinya telah diberikan kunci untuk membuka pintu kebahagiaannya. Meskipun ada rasa takut dan keraguan yang menggelayuti dirinya, Raisa tahu bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, ia harus berani menghadapi ketidakpastian. Di tengah kesunyian malam, saat ia duduk sendirian di balkon hotel, Raisa merenung. Ia memikirkan keputusan besar yang sudah dibuatnya untuk maju. "Aku bisa memilih jalan hidupku," pikirnya dengan keyakinan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dia tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Keputusan untuk mencari jalan hidupnya sendiri semakin menguat. Raisa memutuskan untuk pergi ke luar negeri, melanjutkan impian yang sempat terkubur karena kondisi yang memaksanya. Ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk meraih apa yang selama ini ia impikan. Namun, meskipun ia memilih untuk pergi, hati Raisa masih merasa terikat dengan Pak Rudi. Ia tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan Pak Rudi untuk keluarganya. "Aku tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja," pikirnya, merasa ragu dengan pilihan yang diambilnya. Raisa merasa bahwa ia harus berterima kasih kepada Pak Rudi atas semua yang telah diberikannya. Namun ia juga tahu bahwa untuk menemukan kebahagiaan sejati, ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Rudi, mengungkapkan perasaannya, dan mengatakan bahwa ia perlu waktu untuk diri sendiri. "Aku berterima kasih, Pak, untuk segalanya. Tapi aku harus pergi untuk mengejar impianku," katanya dengan hati yang penuh perasaan. Pak Rudi yang mendengar keputusan Raisa hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Aku mengerti, Raisa. Kamu berhak mengejar kebahagiaanmu sendiri," katanya dengan suara yang penuh pengertian. Walaupun hati Pak Rudi merasa sedih, ia tidak bisa memaksakan Raisa untuk tinggal. Ia tahu,
Raisa telah memberi banyak pengorbanan untuk keluarganya dan dirinya. Sekarang, saatnya Raisa menemukan jalan hidupnya sendiri. Aku akan selalu mendukungmu. Apapun yang terjadi, tambah Pak Rudi. Raisa merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu, meskipun perjalanan hidup mereka berdua tidak selalu mulus, mereka telah memberi ruang untuk saling memahami. Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru untuk Raisa. Dengan tekad yang baru, Raisa mulai merencanakan masa depannya. Tahu bahwa ia memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang ia inginkan. Hari-hari berlalu, dan Raisa mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan ke luar negeri. Ia merasa cemas namun juga bersemangat. Meninggalkan kehidupan yang sudah ia jalani selama ini bukanlah hal yang mudah. Namun, ia tahu bahwa untuk bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, ia harus berani melangkah ke dunia yang baru. Pada malam terakhir sebelum keberangkatannya, Raisa mengunjungi makam ayahnya. "Ayah, aku akhirnya bisa mengejar impianku. Aku akan melakukan ini untukmu, untuk ibu, dan untuk diriku sendiri," bisiknya sambil menatap makam yang sunyi. Di sana, Raisa merasa mendapat kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa ayahnya akan selalu ada dalam hatinya, memberikan dukungan meskipun ia tak bisa melihatnya lagi. Keputusan ini adalah langkah yang besar, dan Raisa merasa siap untuk melangkah ke depan dengan kepala tegak. Setelah keberangkatannya, Raisa menjalani kehidupan baru yang penuh tantangan. Ia bekerja keras untuk mengejar mimpinya dan meraih kesuksesan yang selalu ia inginkan. Meskipun terkadang ia merindukan Pak Rudi dan kehidupannya yang lama, Raisa tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia merasa lebih bebas dan lebih hidup daripada sebelumnya. "Ini adalah hidupku, dan aku yang mengendalikan arah jalannya," pikirnya saat melangkah maju dengan penuh keyakinan. Raisa kini tidak lagi terikat dengan masa lalu yang penuh pengorbanan. Ia telah menemukan kembali dirinya, dan itu adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Dengan kerja keras dan semangat, Raisa terus maju, tahu bahwa hidupnya adalah perjalanan yang penuh dengan kemungkinan dan kebahagiaan yang menanti. Setelah beberapa bulan di luar negeri, Raisa mulai menapaki hidup yang penuh dengan tantangan dan pencapaian. Meskipun ia awalnya merasa cemas, kini ia mulai menikmati kehidupannya yang penuh dengan peluang. Setiap hari, Raisa belajar sesuatu yang baru, mulai dari keterampilan profesional hingga mengenal berbagai budaya yang ada di sekitarnya. Ia semakin percaya diri dan merasa lebih matang dalam menghadapi segala tantangan. Di tempat kerjanya, Raisa menunjukkan dedikasi yang tinggi dan kemampuan yang luar biasa. Ia mendapatkan pengakuan dari rekan-rekannya, dan mulai merasa bahwa ia bukan lagi orang yang terperangkap dalam kesulitan masa lalu, melainkan seorang individu yang memiliki kendali atas hidupnya sendiri. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sejauh ini," pikirnya suatu hari saat duduk di kafe setelah jam kerja, menikmati secangkir kopi sambil merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh perubahan. Kepercayaan diri yang mulai tumbuh itu membawa kebahagiaan tersendiri, meskipun terkadang ia merasa sedikit kesepian jauh dari rumah. Suatu hari, Raisa menerima kabar dari ibunya yang mengabarkan bahwa keadaan kesehatan ibunya kembali membaik. "Aku ingin kamu pulang, Raisa. Aku merasa lebih baik sekarang, dan aku ingin kita semua berkumpul lagi," kata ibunya di telepon. Mendengar itu, hati Raisa tergerak. Meskipun ia merasa sudah menemukan jalannya sendiri, ia juga merindukan keluarganya. Ia merasa bahwa keberangkatannya ke luar negeri bukanlah akhir dari hubungan mereka, tetapi sebuah langkah yang memungkinkan ia untuk menemukan kembali dirinya. "Aku akan pulang," pikir Raisa dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa meskipun ia telah meraih banyak hal, keluarga tetap menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Keputusan untuk pulang itu bukan berarti menyerah pada impian yang ia kejar, tetapi lebih kepada menyeimbangkan antara impian dan keluarga yang selalu ada untuknya. Dalam hatinya, Raisa merasa siap untuk kembali dan merayakan kehidupan yang baru bersama ibunya. Setibanya di rumah, Raisa disambut hangat oleh ibunya. Suasana rumah yang dulu terasa suram kini dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. "Anakku, kamu pulang juga akhirnya," kata ibunya sambil memeluk Raisa. Raisa merasa seolah-olah semua yang telah ia perjuangkan kembali berarti. Di rumah itu, ia kembali merasa diterima, meskipun dalam waktu yang lama ia terpisah jauh.
Kebahagiaan terlihat jelas di wajah ibunya, yang kini tampak lebih sehat dan penuh semangat. Raisa menceritakan segala hal yang ia alami selama berada di luar negeri, termasuk tantangan dan pencapaiannya. Mereka berbicara berjam-jam, mengenang masa lalu, dan membahas masa depan. Walaupun banyak yang berubah dalam hidup Raisa, ia merasa bahwa ia tetap menjadi bagian penting dalam hidup ibunya. Pada akhirnya, keluarga adalah tempat di mana ia bisa kembali untuk merasakan kedamaian yang sejati. Setelah beberapa hari berada di rumah, Raisa mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mencapai banyak hal, tantangan baru selalu menanti. Namun, kali ini, ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Selama beberapa hari, ia berbicara dengan teman-temannya tentang rencananya untuk kembali berkarir di luar negeri. Aku tahu aku masih punya banyak yang ingin dicapai, tapi kali ini aku ingin melakukannya dengan lebih bijak, pikir Raisa sambil memandang keluar jendela, melihat dunia yang penuh dengan kemungkinan. Dengan dukungan dari ibunya, Raisa merasa lebih mantap dalam menghadapi masa depan. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu, tetapi lebih siap untuk melangkah maju. Ketika ia kembali ke dunia pekerjaan, Raisa bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang mampu menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi dengan bijaksana. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Raisa telah jauh berubah. Ia kini menjadi seorang wanita sukses yang mampu menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ia telah membangun karir yang stabil, namun tetap menjaga hubungan yang erat dengan ibunya. Raisa merasa bahwa segala pengorbanannya telah membuahkan hasil. Ia kini memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ia inginkan dalam hidup, dan ia tak lagi merasa terperangkap dalam masa lalu. Aku sudah menjalani hidup yang penuh dengan pembelajaran, pikirnya sambil menatap langit yang cerah. Saat melihat kembali perjalanan hidupnya, Raisa merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya. Keputusannya untuk kembali ke rumah, mengejar impian, dan berani membuat perubahan telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tahu, hidupnya masih panjang, dan ia akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.